Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Galang Hermia Putra dari Prodi Teknik Informatika dengan nomor NPM 207064516118. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan untuk tugas UTS atau kuliah Matematika Diskrit. Jadi pada tugas kuliah 1 ini terdapat 5 soal yang dapat dibaca di sini. Kita langsung aja ke soal yang pertama. Jadi di soal pertama kita disuruh buat himpunan dan juga diperlukan operator ya. Jadi di sini saya membuat himpunan A ada 1, 3, dan 5. Lalu himpunan B 2, 5, 7 dan himpunan C 3, 5, dan 7. Lalu bagaimana dengan operator ya? Jadi operatornya itu adalah ini, yang seperti huruf N. Yang seperti huruf N ini kita sebut sebagai irisan. Lalu ada juga yang seperti huruf U, kita sebut dengan gabungan, dan juga min, atau yang biasanya kita sebut kurang. Jadi A irisan B, dan B irisan C. Irisan berarti itu simple ya, atau mudahnya. Jadi ada A irisan B irisan C, yang mana di himpunan A, B, dan C, jika ada yang angka sama, maka dimasukkan. Gitu. Simple gitu. Intinya mencari angka yang sama di 3 himpunan tersebut. Tapi kalau misalkan hanya ada A irisan B, berarti mencari angka yang sama dari 2 himpunan tersebut. Tapi di contoh ini, saya membuat A irisan B dan irisan C, yang mana kita harus mencari angka yang sama dari 3 himpunan. Yang angka yang sama itu ada 3, 5, dan 7. Lalu operator yang kedua itu yang gabungan, yang seperti huruf U itu A gabungan B dan B gabungan C. Yang artinya itu tuh semua himpunannya digabung angkanya yang ada di dalam himpunan tersebut. Kalau misalkan ada angka yang sama, itu tetap dihitung 1 dan tidak dihitung 2. Jadi ada 1, 2, 3, 5, dan 7. Lalu ada juga operator satu lagi yang disebut kurang. Jadi A kurang B sama dengan, maksudnya A kurang B itu berarti himpunan di A yang hanya ada di A dan tidak ada di B. Jadi kalau misalnya ada himpunan yang ada di B, berarti itu himpunannya hilang gitu, nggak usah ditulis. Jadi yang karena ini A dikurangin B, berarti hanya himpunan yang ada di A aja yang ditulis. Kalau misalkan B kurang A, berarti hanya himpunan yang ada di B dan yang A nggak usah ditulis gitu. Dan di sini di operator ini ada A min B, A kurang B, yang mana hasilnya 1 dan 3. Kita lanjut ke soal yang kedua. Relasi. Jadi di sini ada contoh, G sama dengan 1, 2, 3, dan 4, dan H ada 2, 4, 5, dan 6. Relasi R1 merupakan G dan H, yang mana kedua bilangannya genap. Jadi G dan H itu tuh bilangannya nyari yang genap. Ada 22, ada 2,4, ada 2,6, 4,4, dan juga 4,6. Lalu yang kedua ada relasi R2 merupakan G dan H, jumlah kedua bilangannya lebih dari 4. Jadi kalau misalkan di jumlah itu tuh hasilnya lebih dari 4. Ada 1,4, 1,5, 1,6, 2,4, 2,5, 2,6, 3,2, 3,4, 3,5, 3,6, 4,4, 4,5, dan juga 4,6. Lalu ada juga kombinasi kedua relasi tersebut. Jadi kan kombinasi nih, hampir sama aja kayak operator yang tadi, yang seperti yang di himpunan. Yang mirip kayak N itu, ingat kan tadi irisan. Lalu yang O itu gabungan. Jadi di sini ada R1 irisan R2. Berarti yang sama itu ditulis. Di sini ada 2,4, ada 2,6, 4,4, sama 4,6. Lalu di R1 gabung R2 berarti yang ada di relasi 1 dan ada di relasi 2 itu digabungin. Kalau misalnya ada angka yang sama seperti yang tadi saya bilang, itu cukup ditulis satu aja. Hasilnya ada 1,5, 1,6, 2,2, 2,4, 2,5, 2,6, 3,2, 3,4, 3,5, 3,6, 4,4, 4,5, dan juga 4,6.
Kalau ada relasi 1 dikurang R2, dikurang relasi 2, berarti yang ada di relasi 1 tapi nggak ada di relasi kedua ditulis, dan hasilnya cuma ada 2,2. Gitu. Lanjut ke soal yang ketiga. Jadi yang soal ketiga ini kita disuruh untuk buat fungsi linear dan fungsi kuadrat. Jadi gambar di samping ini tuh hasil dari fungsi linear, gambar fungsi linear. Lalu gimana sih cara bikin fungsi linear tuh? Jadi kan di sini di contohnya ini ada 2x min 8. Jadi yang x-nya ini diganti dengan angka yang seperti ada di tabel ini. Tabel ini ada 0, 1, 2, 3, dan 4. Jadi x ini diganti angka tersebut. Jadi misalnya kayak 2 dikali 0, berarti 2 kali 0 kan 0. Terus dikurangi 8, berarti min 8. 2 dikali 1, berarti 2. 2 min 8, berarti min 6. Lalu x-nya ganti lagi jadi 2. 2x, 2 kali 2, 4. 4 kurangi 8, min 4. Dan seterusnya sampai yang keempat ini 2 dikali 4, 8. 8 kurangi 8, 0. Gitu. Jadi hasilnya itu kalau digambarkan seperti gambaran di samping yang ini ya. Untuk gambar ini kalian bisa nyoba di website, tulis saja Desmos, nanti langsung keluar web. Di situ kalian bisa buat gambar fungsi linear dan fungsi kuadrat di situ. Lalu kita beralih ke cara menggambar fungsi kuadrat. Yang pertama itu kita cari titik potong sumbu x ya dulu. Jadi yang tadi jadi kan di sini fungsi kuadratnya itu 2x kuadrat min 4x min 6. Jadi itu x, jadi x-nya y-nya jadi 0. Jadi 2x, jadi 0 sama dengan 2x kuadrat min 4x min 6. Nah, ini tuh diubah jadi 2x plus 2 dikali x min 3 sama dengan 0. Kok bisa kayak gini? Itu tuh jadi kayak seperti dicacah gitu. Jadi ininya fungsi ini dicacah. Jadi kalau misalkan kita kalikan ini kedua bilangan ini, jadinya 2x dikali x, 2x kuadrat, dapat kan? Lalu 2x dikali min 3, min 6x, plus 2 dikali x, 2x, min 6x, plus 2x sama dengan min 4x, dapat kan? Lalu di sini 2 dikalikan min 3 jadi min 6, gitu jadinya. Lalu ini x ini langsung aja disederhanakan jadi 2x plus 2 sama dengan 0. 2x, jadi yang plus 2 ini ditukar diganti dari kiri ke kanan. Jadi 2x sama dengan min 2. Kenapa min 2? Ya karena dia dipindahin gitu. Kan sama dengan jadi di tengah-tengah, jadi pertengahan. Kalau misalkan di sini plus 2, ke kananin jadi min 2. Misalkan di sininya min 2, kalau misalnya di kiriin jadi plus 2. Begitu juga sebaliknya. Kalau misalkan di sini 2x min 2, terus di ke kananin jadi plus 2 gitu. Lanjut. 2x sama dengan min 2. Berarti min 2 dibagi 2. Ini 2-nya dijadiin bagi sini, jadinya sama dengan x min 1. Lalu ini yang x min 3, langsung dikananin jadi x sama dengan 3 gitu. Jadi di sini kita udah langsung dapat titik potong sumbu x ya, yaitu min 1,0 dan juga 3,0. Lalu di sini kita nyari titik potong sumbu y-nya. Kalau buat nyari titik potong sumbu y-nya ini x-nya diganti sama 0 aja. Jadi yang fungsi ini tadi nih, yang 2x kuadrat min 4x min 6, x1 diganti 0 kayak gini, diganti 0, dikalikan hasilnya min 0,6. Jadi diperoleh titik sumbu y-nya itu 0, min 6 gitu. Lanjut, habis kita nyari titik potong sumbu x sama titik potong sumbu y, kita nyari nilai ekstrimnya dulu. Buat cari nilai ekstrim ini tuh ada rumusnya. Rumusnya itu b kuadrat sama dengan 4 dikali a dikali c. BAC ini apa sih gitu kan, pasti bertanya-tanya gitu kalau yang belum tahu. Jadi BA sama C ini itu dari fungsi tadi. Jadi yang paling depan ini A, yang tengah ini B, yang akhir ini C. Jadi A-nya itu sama dengan 2, B-nya sama dengan min 4, dan C-nya sama dengan min 6 gitu.
kayak gini jadinya gitu. Jadi nggak usah pusing-pusing nyarinya apa sih ini B A C gitu kan. Oke, lanjut. Langsung dimasukin aja nilai-nilainya. B kuadrat min 4AC. B-nya min 4. Min 4 kuadrat dikurangi 4 dikali 2 kali min 6. 4 kuadrat berarti 16. Sama dengan, dikurangi 4 kali 2 itu 8. 8 dikali min 6 itu min 48. Berarti 16 dikurangi min 48. Min ketemu min jadi plus. 16 plus 48 sama dengan 64. Udah dapet nih. Jadi tapi itu belum langsung bisa bikin gambarnya. Jadi kita harus nyari titik ekstrimnya dulu gitu kan. Habis dapat nilai ekstrim, nyari titik ekstrimnya. Rumusnya min B per 2A, min D per 4A. B-nya tadi kan min 4 nih. Terus habis itu 2 dikali A hanya 2. Berarti min 4 per 4. Min 4 dibagi 4 min 1 karena ada minnya jadi 1. Terus tadi D-nya kan 4 nih. 4 dikurangi 4 dikali 2, 8. Berarti 64 dibagi 8. Min 8 karena ada minnya. Jadi titik ekstrimnya 1, min 8. Tadi kan titik sumbu, habis udah dapat semuanya, baru bisa digambarin. Jadi yang ini titik sumbu X-nya, yang ini titik sumbu Y-nya, dan ini titik ekstrimnya, gitu. Lanjut. Habis itu kedua fungsi tadi itu bisa dijadiin komposisi. Contohnya nih, fungsi linear dijadiin fungsi fx. Terus yang kuadrat, fungsi kuadrat tadi kita misalkan gx. Contohnya fog kali x gitu ya. Berarti yang tadi fungsi linear tadi itu tuh x-nya diganti sama fungsi kuadrat. Jadinya gini, 2 dikali 2x kuadrat min 4x min 6 min 8. Hasilnya 4x kuadrat min 8x min 12 min 8. Berarti min 12 min 8 berarti min 20. Jadi hasil kayak gini, 4x kuadrat min 8x min 20. Sama aja kayak yang tadi, x-nya diganti, tapi bedanya ini kita pakai yang fungsi kuadratnya. Berarti GOF kali x. Jadi yang kuadrat ini, fungsi kuadrat ini x-nya diganti fungsi linear. Jadi kayak gini. Oke. Karena ini kuadrat, jadi dikalikan dulu 2x min 8 dikali 2x min 8. Hasilnya kayak gini. Hasilnya jadi segini. Dan habis itu yang ini min 4x dikali 2x min 8, hasilnya min 8x plus 32 min 6. Ini yang 2 ini dikalikan, dijumlahkan aja. Hasilnya 8x kuadrat min 64x plus 128 min 8x plus 32 min 6. Hasilnya 8x kuadrat min 72x plus 154. Hasilnya gitu. Oke, lanjut. Kita ke nomor soal 4. Di sini ada tabel relasi basis data. Yang mana dari tabel ini tuh kita dapat himpunannya. Ada NIS. NIS-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Lalu untuk himpunan nama kita dapat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 juga. Lalu untuk himpunan jurusan ada 3. Himpunan umur ada 3. Dari tabel ini tuh kita bisa dapat seleksi. Simbolnya kayak gini. Jadi seleksinya misalkan kayak seleksi jurusan TKJ gitu kan. Ntar yang keluar ya udah yang jurusan TKJ aja. Misalkan kayak Amar, Henry, sama Gilang, udah gitu aja. Terus yang keluar Amanisha gitu. Terus ada juga proyeksi gitu kan. Proyeksi. Misalkan proyeksi itu kayak NIS-nya dipanggil, misalkan NIS-nya 1709, berarti ntar yang keluar Rahmat, jurusannya AK, sama umurnya 16 gitu. Simbol proyeksi kayak gini. Lalu juga join, simbolnya kayak gini. Jadi join itu kayak tabel 1 digabungin sama tabel 2. Jadi misalkan ini kan tabel 1 nih. Tabel keduanya saya nggak buat, cuman misalkan aja tabel 2-nya itu kayak kelasnya. Misalkan kelasnya kelas A, B, C atau D gitu, atau enggak kayak hobi gitu, misalkan hobinya ada yang berenang, menggambar, atau mendaki gitu kan. Jadi join itu gabungan, jadi tabel 1 digabung sama tabel 2, jadinya tabel 1 kan ini ada NIS, nama, jurusan, dan umur, dan tabel 2 tadi, yang tadi saya bilang itu, misalkan ada kelas sama ada hobi, jadi digabungin, jadi nanti
Join itu gabungan dari tabel 1 dan tabel 2 gitu. Oke, langsung aja kita ke soal yang terakhir. Ada graf. Di sini ada graf sederhana dan juga graf berarah. Ini contohnya, gitu kan. Ini contoh gambarnya. Lalu ada vertex. Vertex itu kayak ininya, titik-titiknya gitu. Ada A, ada B, ada C, ada D, sama ada E. Lalu ada edge atau tanda panah gitu kan, dari panah gitu. Ada A ke B, B ke C, ada B ke E, ada C ke D, D ke E, sama E ke A gitu. Simpelnya sih gitu. Karena ini grafnya simpel, ya kita buatnya simpel aja. Lalu ada juga fungsi contoh nyatanya. Contoh nyatanya kayak gini. Misalkan kayak di keluarga gitu ya. Ada ayah ibu, vertexnya kita anggap satu. Ada Adi, terus ayah ibu ini punya anak. Ada Adi, Budi, sama Susi. Adi kita vertexnya kita jadikan 2, Budi 3, dan Susi 4. Vertexnya 1, 2, 3, dan 4. Lalu bagaimana dengan edge-nya gitu kan, arahnya gitu, panahnya gitu. Berarti panahnya ada 1,2, 1,3, dan 1,4 gitu. Sama aja. Ini sama-sama graf sederhana dan graf berarah. Jadi ya hasilnya nggak beda jauh. Ya, mungkin hanya segitu aja penjelasan saya. Saya mungkin dari penjelasan saya masih banyak yang kurang, tapi semoga ilmu yang saya berikan ini dapat dipahami oleh semuanya. Ya, jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.